Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai analisis turnaround. Kami beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Farina Ayu, NPM 17.01.01.0117. Yang kedua ada Intan Widihapsari, NPM 17.01.0122. Yang ketiga ada Melati Purnomo Putri, NPM 17.01.01.0137. Yang keempat ada Alvinatul Lutfi, NPM 17.01.01.0141. Yang kelima ada Hafidatul Hasanah, NPM 17.01.01.0163. Dan yang terakhir ada Oktavia Siska, NPM 17.01.01.0173. Yang pertama adalah turnaround. Jadi menurut Robbie Johan, turnaround artinya membuang yang jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar. Kepemimpinan dan manajemen diubah, proses operasionalnya diubah, pendekatan pasar diubah, dan tujuannya agar nilai pasarnya meningkat. Jadi istilah turnaround di sini dipakai untuk menjelaskan strategi yang dapat dipakai oleh pemimpin perubahan yang menghadapi banyak kendala. Namun ia masih punya cukup waktu dan masih ada resource yang memadai untuk mencari solusi. Selanjutnya adalah apakah turnaround masih memungkinkan? Jadi ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk melihatnya. Yang pertama adalah dukungan dari stakeholder. Di sini stakeholder menjadi pendukung utamanya. Yang kedua adanya bisnis inti atau core business yang mampu mendekatkan cost flow. Jadi adanya bisnis ini yang mampu mendatangkan cash flow yang tampak dari kondisi earning before interest and taxes yang positif dan cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. Yang ketiga, adanya tim manajemen yang solid dan tangguh. Jadi untuk mengendalikan operasional perusahaan. Yang keempat, adanya sumber-sumber baru pembiayaan, khususnya pembiayaan berjangka panjang. Ya, saya Intan Widihapsari, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu produk andalan. Salah satu syarat untuk keluar dari situasi yang sulit adalah adanya produk andalan. Tanpa tersedianya produk andalan, maka sulit bagi perusahaan untuk memperoleh kepastian cash inflow yang merupakan darah segar perusahaan. Biasanya, kesulitan yang dialami oleh perusahaan dimulai dengan tidak dapat diandalkannya produk andalan. Banyak hal yang menyebabkan produk andalan kehilangan auranya di pasar. Misalnya, yang pertama, quality control tidak memadai. Akibatnya produk yang terkirim ke pasar sebagian besar cacat atau berkualitas rendah. Yang kedua, delivery tidak tepat waktu. Produk bisa saja tetap baik, tetapi karena kesalahan-kesalahan manajerial, konsumen menerima barang lewat dari jadwal waktu yang telah dijanjikan. Akibatnya, produk dipasarkan setelah lewat musim pembeliannya, atau produsen dikenai denda oleh pembeli. Yang ketiga, ada teknologi sudah ketinggalan zaman. Teknologi yang kita miliki akan segera menjadi usang atau ketinggalan zaman, di mana pendatang baru atau pesaing berhasil menemukan teknologi baru yang disukai pasar. Yang keempat, ada muncul produk-produk pengganti. Selain karena teknologi, produk andalan kita bisa menjadi usang karena pasar mulai menyukai produk-produk pengganti yang dinilai lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Yang terakhir, medan kompetisi baru. Produk andalan bisa kehilangan pamor karena medan kompetisi berubah. Medan kompetisi baru yang lebih kompetitif dapat sangat memungkinkan datangnya pemain-pemain baru dengan produk yang sama, namun dengan harga yang relatif lebih murah. Slide selanjutnya yaitu upaya-upaya tidak langsung, di mana upaya-upaya tidak langsung untuk memoles aura produk
suatu perusahaan yang sedang melakukan turnaround juga perlu dilakukan melalui jalur non-produk. Yang pertama, mengubah budaya korporat atau melakukan transformasi nilai-nilai. Tidak mudah mengubah budaya korporat karena hal ini akan menyangkut banyak pihak dalam institusi. Budaya korporat menyangkut hal-hal yang dapat dinilai secara kasat mata, yaitu identitas, simbol-simbol atau ritual. Dan hal-hal tersebut yang tidak terlihat seperti filosofi, nilai-nilai dasar, kebiasaan-kebiasaan, bahasa yang dipakai. Yang kedua ada efisiensi. Untuk melakukan turnaround diperlukan upaya-upaya khusus dengan membentuk gugus tugas-tugas khusus untuk menangani efisiensi. Gugus tugas ini biasanya dibentuk di level operasional dan dipimpin oleh direksi atau tim khusus. Yang ketiga adalah reorganisasi. Reorganisasi berarti mengubah organisasi, tetapi tujuan dari reorganisasi bukanlah mengubah letak orang pada jabatan baru atau membeli perabotan kantor yang baru. Tujuannya adalah mengubah manusia, yaitu mengubah sudut pandangnya agar cara kerjanya benar-benar baru dan sesuai dengan misi perusahaan. Maka di sini leadership menjadi sangat penting. Tugas seorang atasan di sini adalah menantang asumsi-asumsi yang sudah ada dalam benak anak buahnya. Nah, slide selanjutnya, beberapa hal yang harus dimiliki saat melakukan turnaround. Yang pertama yaitu pengakuan di mana posisi sekarang. Yang kedua, visioning atau gambaran tentang posisi strategi ke depan. Ketiga, destinasi atau sasaran yang jelas. Keempat, sumber daya, dana, alat, dan keterampilan untuk mencapai tujuan atau destinasi tersebut. Dan yang terakhir, pengakuan atau penghargaan terhadap para pelaku perubahan. Selanjutnya, saya Melati Purnomo Putri, NPM 0137. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai memilih CEO turnaround. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang itu mampu atau paham untuk melakukan turnaround. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari orang-orang itu belajar untuk mengelola perusahaan yang sehat dan sedang tumbuh atau yang tidak punya masalah. Jadi mereka tidak belajar untuk mengelola perusahaan yang bermasalah. Sedangkan untuk mengelola perusahaan pada saat sedang turun itu sangat berbeda dengan cara untuk mengelola perusahaan pada saat sedang naik. Nah, dari sini siapa yang harus memimpin proses turnaround? Untuk memimpin proses turnaround sendiri diperlukan seorang leader atau pemimpin yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian leader tersebut harus cakap mengelola, dalam artian mengelola segala situasi atau masalah yang ada, kemudian memiliki keberanian. Keberanian di sini yang dimaksud yaitu keberanian untuk mengubah dan menantang asumsi yang sudah dipercaya oleh pengikutnya. Jadi, ia akan membuat asumsi-asumsi baru yang dirasa lebih dibutuhkan. Kemudian yang terakhir ialah ia berselera tinggi terhadap tantangan. Selanjutnya yaitu pemimpin atau manajer. Nah, di sini manajer sendiri itu cenderung untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian dengan program yang teralur dan terencana dengan baik. Sedangkan pemimpin merupakan orang yang menciptakan perubahan. Jadi pemimpin ini tidak terpaku dan berselancar di pola yang dibuat oleh pendahulunya, namun membuat jalan baru yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, seorang pemimpin itu biasanya menawarkan tujuan-tujuan yang baru dan memberikan inspirasi bagi pengikutnya. Pemimpin itu dikatakan sebagai orang yang dilahirkan, yang sejak kecil sudah dilahirkan, karena sejak kecil sudah terlihat jiwa kepemimpinannya. Akan tetapi, seorang pemimpin itu juga butuh pengalaman dan juga keterampilan atau skill.
Selanjutnya saya Alvinatul Lutfi, pemimpin kreatif atau pemimpin reaktif. Dilihat dari cara berpikirnya, pemimpin kreatif itu 1. Cenderung menolak perubahan, 2. Mudah tersinggung, 3. Penuh rasa curiga, 4. Wawasan sempit, 5. Konservatif, 6. Iri, dengki, dan cemburu, 7. Cause and effect, 8. Pekerja keras namun tidak efektif. Sedangkan dari cara berpikir kreatif, terdapat 1. Cenderung mendorong perubahan, 2. Objektif, 3. Berpikir positif, 4. Mempunyai wawasan luas, penuh ide, dan cemerlang, 5. Idealis, 6. Motivasi tinggi, energetik, dan intelektual, 7. Can-do orientation. Slash and burn leader. Tipe leader slash and burn bekerja berdasarkan angka. Jadi cara mem-PHK karyawan dilakukan secara pukul rata tanpa mempertimbangkan keahlian, loyalitas, kepemimpinan, dan lain-lain. Pemimpin tipe ini dibutuhkan saat kondisi perusahaan sudah mendekati krisis yang berujung pada kematian. Ia memandang hidup mati perusahaan ditentukan oleh cash flow, bukan kondisi keuangan perusahaan telah berugi. Saya Hafidatul Hasanah akan melanjutkan presentasi dari Alvinatul Lutfi mengenai Holism Manager. Seorang holism bekerja dengan semangat kerjasama, ia datang dengan tujuan membangun kembali dan menyatukan perusahaannya. Biasanya ia memulai kerjanya dengan mengumpulkan stafnya dan mendengarkan keluhan mereka, kemudian memberikan pencerahan tentang masa depan dan perlunya kerjasama. Kadangkala ia juga mengundang pihak ketiga untuk memberikan motivasi. Menurut Platt 1998, filosofi seorang holism didasari sebagai anggapan yang sesungguhnya perusahaan itu tidak sakit, melainkan gagal tumbuh karena berbagai sumber daya yang ada gagal bekerja sama. Selanjutnya, practical manager merupakan satu tipe CEO lain yang bersifat sebagai manajer ketimbang sebagai leader. Dalam literatur manajemen perubahan, CEO ini lebih dikenal sebagai seorang practical manager. Ia melihat organisasi gagal menjadi produktif karena perusahaan tidak bekerja dengan sistem kontrol yang baik. Biasanya, practical manager berasal dari perusahaan-perusahaan terkenal yang sistem dan cara kerjanya sudah terstruktur rapi. Di perusahaan yang sedang sakit itu, ia melihat berbagai prosedur kerja yang tidak didasarkan atas kriteria usaha yang benar. Maka pertama yang harus disentuhnya menurut manajer ini adalah struktur dan sistemnya, bukan orangnya. Mereka sangat menyukai alat-alat ukur keuangan, pengukuran kinerja dengan balance score, rapat-rapat terjadwal dengan laporan resmi dan kesepakatan tertentu daripada melakukannya secara informal. Selanjutnya, saya Octavia Siska akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afidatul, yaitu mengenai sebuah upaya signaling. Dalam memilih turnaround pemimpin, diperlukan sebuah upaya signaling. Sebuah upaya signaling sendiri memerlukan beberapa hal sebagai penunjang, yaitu yang pertama, kemampuan bernegosiasi. Biasanya, kemampuan ini diperoleh dari pengalaman. Yang kedua, yaitu ada membaca keadaan perusahaan. Keadaan perusahaan sendiri tampak pada laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan pembelian pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kemampuan mengelola kas. Mati hidupnya perusahaan sangat ditentukan oleh keadaan uang atau kas perusahaan tersebut. Kemampuan mengelola keuangan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan. Yang keempat yaitu ada komunikasi. Komunikasi sendiri sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan citra perusahaan dan membentuk citra baru perusahaan. Pada saat perusahaan sedang sakit atau sedang tidak sehat, ada banyak pihak yang menghendaki kematian perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu ada motivasi.
Motivasi sendiri erat kaitannya dengan komunikasi. Seorang pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan memotivasi bawahan-bawahannya agar mereka kembali hidup optimis dan melakukan tindakan-tindakan yang inovatif. Yang terakhir yaitu ada mendengarkan. Seorang pemimpin perubahan tidak hanya harus pandai berbicara, melainkan juga harus punya kecerdasan dalam mendengarkan. Selanjutnya yaitu ada tantangan perubahan menunjukkan kekurangan masa lalu. Untuk menciptakan perubahan dibutuhkan teknik kontras, yaitu membandingkan kondisi sekarang dengan keadaan masa yang akan datang. Jika pemimpin lama masih menjabat, maka kemungkinan pemimpin baru atau mantan bawahan pejabat yang sudah diganti akan sulit untuk merumuskan kontras dan mengakui keadaan sekarang. Jika pemimpin baru merupakan pendatang, maka ia akan sulit menemukan kontras dan akan terjadi kompromistis dan memaksakan kontras sehingga akan diwarnai konflik dan perpecahan tim. Namun, apabila jika pemimpin lama diberhentikan sama sekali, maka mantan bawahan yang sekarang menjadi pemimpin baru akan mencoba berprestasi, tapi berada di bawah bayangan-bayangan pemimpin lama, dan kurang berani membuat kontras yang ekstrim, serta berubah perlahan-lahan. Sedangkan jika pemimpin merupakan pendatang baru, ia akan mulai mengumpulkan fakta, melakukan kontras secara ekstrim, dan adanya tekanan psikologis pada lapisan 2 dan 3 oleh para mantan pejabat. Referensi materi yang kami peroleh berasal dari buku Kasali, Reynald 2006, Cengs, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.